Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb, Malik serta Ilah manusia, yang mana sampai malam hari ini, sampai penghujung bulan suci Ramadan, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan juga usia, sehingga sampai saat ini kita masih bisa hadir di sini untuk bersama-sama ruku dan sujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, hari demi hari, malam demi malam, waktu demi waktu terus berjalan, dan tak terasa ternyata kita sekarang berada di penghujung bulan suci Ramadan. Ramadan meninggalkan kita dan kita pun meninggalkan Ramadan. Tentu banyak sekali kesan yang bisa kita ambil dari perjalanan sepanjang bulan suci Ramadan, yang mana setiap tahun kita mengalaminya, setiap tahun kita mendapatkannya, dan ternyata kita sekali lagi akan meninggalkan bulan suci. Dan tentu kita berharap bahwa Ramadan ataupun semangat Ramadan tidak hanya ada di bulan suci Ramadan. Dan kita perhatikan bahwa kita rasakan ketika Ramadan, semangat kita untuk ibadah begitu luar biasa. Apalagi di awal-awal Ramadan, sholat kita berjamaah di masjid begitu semangat, sedekah kita begitu semangat, tilawah kita pun begitu semangat. Maka kita berharap setelah lepas kita dari Ramadan, setelah Ramadan meninggalkan kita, maka semangat itu pun tidak hilang. Kalaupun agak menurun, tidak terlalu jauh dari semangat bulan suci Ramadan. Maka semangat beribadah yang telah kita rasakan selama Ramadan, terus kita lakukan, terus kita pertahankan, agar kita masih mendapatkan nilai Ramadan pasca kita meninggalkan Ramadan. Di antaranya adalah sholat 5 waktu di masjid. Ketika Ramadan, ketika apalagi di awal Ramadan, kita melihat bagaimana masjid-masjid begitu penuh. Bahkan ketika di awal-awal saf-saf begitu penuh sampai meluber keluar. Tapi seiring dengan waktu, hari kedua, ketiga, ke-10, sampai berikutnya belasan, apalagi mungkin puluhan, maka semakin ada kemajuan saf-saf Ramadan. Semakin sedikit. Dan tentu ini kita tidak berharap seperti itu. Semangat kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah tidak hanya di Ramadan, karena kita bukan hamba-hamba Ramadan, kita adalah hamba-hamba Allah. Dimanapun kita berada, kapanpun kita, maka kita selamanya adalah hamba Allah, ibadah Allah, bukan hamba-hamba Ramadan. Maka semangat kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah tentu harus kita pertahankan. Apalagi dengan sabda Rasulullah SAW, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama, afdal, daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Bagi orang-orang yang beriman, mendengar kalimat ini, mendengar sabda Rasul seperti ini, akan timbul semangat untuk senantiasa melaksanakan sholat wajib dengan berjamaah. Tidak hanya melaksanakan sholat apa adanya,
sendirian di rumah dan sebagainya, apalagi seorang bapak laki-laki, untuk senantiasa mengejar keutamaan fadilah daripada berjamaah. Kemudian berikutnya adalah tilawatul Quran. Kita kemarin melihat bagaimana ketika Ramadan begitu semangat, terutama mungkin kaum ibu, semangat untuk menghatamkan Al-Quran. Ba'da tarawih, ba'da subuh, terus bergiliran untuk menamatkan membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Karena Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda mana hak mana batil. Maka selepas Ramadan, tentu kita tidak ingin meninggalkan Al-Quran. Kita berharap kita senantiasa terdekat dengan Al-Quran, menjadi pembaca Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran. Maka walaupun mungkin bacaan kita setelah Ramadan ini tidak seperti Ramadan, mungkin Ramadan kita bisa membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, 10 lembar. Mungkin di luar Ramadan, pasca Ramadan, kalaupun turun tidak terlalu jauh. Karena kita adalah senantiasa ingin mendapatkan nilai-nilai dari membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah, karena dia Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat. Sabi'an li ashabihi, akan memberi syafaat bagi para pembacanya. Li ashabihi, bagi para sahabat-sahabatnya. Kalimat sahabat-sahabatnya menunjukkan betapa orang itu dekat dengan Al-Quran, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Berikutnya adalah memperbanyak doa dan zikir. Ketika Ramadan, kita tentu sering sekali berzikir. Zikir ketika akan berbuka, zikir setelah sahur, sebelum sholat subuh. Kita disyariatkan untuk membaca zikir. Kita senantiasa basah lisan kita, bibir kita dengan zikir-zikir kepada doa dan zikir kepada Allah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu laturadu dakwah, ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Satu di antaranya adalah lis-shaimi, as-shaimu hatta yuftira, orang yang saum sampai dia berbuka. Maka tentu semangat untuk kita berzikir, semangat berdoa senantiasa kita terus lakukan, karena kita adalah hamba Allah, al-fakir ilallah, amat sangat membutuhkan Allah. Kemudian berikutnya adalah saum. Ketika kita Ramadan, kita saum, kuat saum 1 bulan penuh. Walaupun mungkin tidak sahur, kita mungkin kuat untuk melaksanakan saum dari pagi sampai sore, sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita kuat, bahkan mungkin tanpa sahur. Tapi ketika di luar Ramadan, kadang-kadang ketika kita tidak sahur untuk melaksanakan saum sunnah, mungkin kita punya alasan untuk tidak melaksanakan saum. Apalagi di bulan Syawal, Rasul bersabda, man shoma ramadhana summa atbahu sittan min Syawal kana kasyami dahri. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Masya Allah, luar biasa. Ketika kita melaksanakan saum Ramadan, kemudian di bulan Syawal kita melaksanakan saum Syawal selama 6 hari, maka kita seakan-akan saum sepanjang tahun. Kemudian berikutnya adalah menjaga akhlak dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Ramadan,
kita senantiasa diingatkan untuk senantiasa menjaga adab-adab kita. Kita tidak mau merusak pahala saum kita. Kita tidak mau mengotori saum kita dengan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata kasar. Bahkan ketika ada orang yang akan mengajak berantem kepada kita, kita diajarkan untuk mengatakan inni so'imun, aku sedang saum, aku sedang saum. Kita diperintahkan untuk senantiasa mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan hati. Karena saum adalah separuh kesabaran. As-saumu nisfu sabri. Saum itu adalah separuh dari kesabaran. Maka di luar Ramadan pun, tatkala kita sudah selesai Ramadan, maka adab kita, akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari semoga terus terjaga. Semoga kita senantiasa terus bisa menjaga diri kita, menjaga emosi kita, menjaga hati kita, agar jangan sampai hati kita, emosi kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan keimanan, memberikan kepada kita kekuatan ketakwaan yang akan menghantarkan kita untuk menghadap Allah dengan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah yang seluas langit dan bumi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.